Semua kucing bentuknya sama, yang membedakan itu jenisnya. Bahasa Indonesia bahasa yang utama menjadi warisan kita semuanya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan lainnya untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zakria. Saya berbicara di sini sebagai pembicara pertama dalam mosi yang sangat amat luar biasa dan juga mosi yang sangat amat spektakuler, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian daripada topik utama kita yang menjadi topik paling panas dan juga seru untuk kita bahas. Ekonomi maritim atau blue economy. Ekonomi maritim adalah konsep pembangunan yang berfokus pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia. Pada konferensi perubahan iklim tahun 2021, Indonesia dan Swedia sepakat menjadi negara kepulauan yang akan menerapkan blue economy. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya program pembangunan ekonomi biru ini adalah perluasan kawasan konversi laut sebagai ekosistem blue carbon. Namun, sekarang saya akan membahas inti dari mosi ini, di mana saya dengan 100% menyatakan bahwa saya pihak pro dalam mosi ini, seperti halnya program pemerintah yang lain. Dan izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang akan memperkuat argumen-argumen saya, di mana saya menyetujui mosi kali ini. Pertama, seperti hal yang lainnya, program pemerintah yang lain, ekonomi biru pun menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Focal Point atau IFP menganggap agenda tata kelola ekonomi biru akan semakin mendorong perampasan ruang laut dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir. Peneliti pun mengungkap ruang kemudi politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan dengan kuat oleh 100 perusahaan yang menyumbang 60% dari modal yang terakumulasi dalam ekonomi laut, di mana 86% diantaranya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai dan industri perkapalan. Dan juga menurut para ahli yang kedua, yaitu Ketua Garuda Sakti Universitas Airlangga, Ivan Syahrial Abidin, juga menyampaikan beberapa kritik terhadap program ekonomi biru yang telah dijalankan. Di antaranya, pertama, proyek reklamasi yang banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak karena dianggap sebuah bentuk perusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Dari segi sosial ekonomi, para nelayan kawasan pesisir juga sangat dirugikan karena adanya pulau reklamasi menggeser habitat dan ekosistem ikan, sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh dan memerlukan lebih banyak bahan bakar. Kedua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan peraturan daerah untuk memetakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil. Pada faktanya, masyarakat pesisir sebagai aktor terdepan justru tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika dalam penyusunannya akan ditunggangi kepentingan golongan yang justru menjadikan validasi untuk merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Dan poin ketiga, kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN, menurut Ivan, proyek ini merupakan bukti konkret inkonsistensi pemerintah terhadap kepedulian kelestarian lingkungan. Wilayah konservasi yang seharusnya dijaga dari aktivitas destruktif justru dengan mudah diberikan izin pembangunan dengan alasan pengembangan wilayah wisata dan investasi. Tidak berbeda dengan program ekonomi biru di Pulau Maratua, Berau, pemanfaatan sumber daya laut seperti terumbu karang sebagai pengurangan emisi karbon dan perdagangan karbon sejatinya hanya alasan untuk menutupi kerakusan industri kapitalisme agar tetap bisa menggerogoti kekayaan sumber daya alam negara-negara miskin dan berkembang. Dan itu merupakan poin-poin yang saya katakan untuk memperkuat argumentasi yang saya sudah sampaikan. Dan juga di sini saya sudah merangkum daripada dua para ahli, yaitu menurut masyarakat sipil dan juga menurut Ketua Garuda Sakti, yang dimana mereka mengkritik program-program ekonomi biru ini karena bukan dampak bagi masyarakat juga, tapi dampak bagi laut itu tersendiri, dimana tadi juga dijelaskan oleh oleh Ivan, dimana
diperjelaskan bahwasanya pemerintah hanya menjadi penggerogot sumber daya alam untuk faktor-faktor kapitalisme, di mana di sini dijelaskan dengan menggerogoti alam untuk mencapai keberhasilan atau kejayaan yang dimana di situ hanya berfokus pada faktor-faktor keuangan ataupun peningkatan jumlah daripada penghasilan negara, yang dimana di situ merugikan banyak pihak ataupun seperti nelayan dan juga seperti orang-orang yang bekerja di laut, itu hanya menjadikan mereka semakin miskin dan juga menjadikan mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang bebas dan juga tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang seharusnya, karena pekerjaan mereka direnggut. Dan itu saja argumen-argumen yang saya sampaikan. Dengan argumen-argumen ini saya yakin bahwasanya saya 100% adalah pihak pro dalam mosi kali ini, di mana saya tidak mendukung adanya ekonomi biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.